Daddy Chen, kepala baru keluarga Chen, telah membawa grup Chen masuk ke klub 10 miliar dolar. Kekaisaran Chen sedang menuju masa depan yang lebih cerah. Ayah, Didi, ada kabar tentang cucuku. Seseorang di panti asuhan menemukan liontin giok keluarga kita. Pergi cari dia dan bawa dia ke sini sekarang. mengerti. Cepat, ayo pergi ke panti asuhan. Hello, Director? Ken, aku sudah menemukan anak yang kamu sebutkan, yang punya tanda lahir berbentuk hati di lengan kanannya. Cepat ke sini. Baik, Director. Aku akan segera ke sana. Oke? Itu punyaku, kembalikan. Aku yang dapat duluan. Sekarang punyaku, kembalikan padaku. Bapak Chen, anak yang Bapak sebutkan, ada di dalam. Ayo pergi. Hentikan. Tidak sopan. Siapa yang suruh mencuri barang orang? Ini punyaku. Sayang, ayah, akhirnya menemukanmu. Mulai sekarang, namamu adalah Ayu Chen. Dengan ayah di sini, tidak ada yang berani mengganggumu lagi. Ayo pulang. Director. Tentang anak yang kamu sebutkan, yang punya tanda lahir berbentuk hati di lengan kanannya, Sayangnya, anak itu telah diadopsi oleh Ketua Dewan Grup Chen. Ketua Dewan Grup Chen, itu bagus. Lebih baik daripada ikut aku dan menderita. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Silakan. Serapina, kemari. Anak ini juga bermarga Chen. Namanya Serapina. Dia anak yang baik dan penurut. Bagaimana kalau kamu mengadopsinya? Baiklah. Cepat, bilang, ayah. Ayah, Ayo. Pulang ke rumah. Terima kasih. Aku akan datang menjengukmu. Hey, Artie, aku dapat tawaran pekerjaan dari grup Chen. Begitu pekerjaanku sudah lebih stabil. Sirahan lagi, kita bisa menikah. Pemburu mimpi. Menikah? Kamu ngomong apa sih? Aku suruh kamu kerja. Kamu malah duduk-duduk di lantai, malas-malasan. Aku seharusnya tidak pernah mengangkatmu dari panti asuhan sejak awal. Akan kuajar kamu malas-malasan. Malas-malasan, ya? Jangan pukul aku, ayah. Malas-malasan, ya? Ayah, jangan pukul dia. Ayah? Ayah, selama bertahun-tahun, kamu tidak melakukan apa-apa, selain memukul dan memarahinya. Dia putrimu. Dia? Dia bukan putriku. Ayah, kamu ngomong apa sih? Bukannya dulu kamu berlari ke sana kemari, ke banyak panti asuhan, hanya untuk mencarinya? Dulu, aku seharusnya tidak pernah mengangkatnya. Kamu ngapain berdiri di situ? Cepat antar paketnya. Kevin, aku berangkat dulu. Ayah, persiapan untuk pesta ulang tahun Ayu sudah siap semua. Oh, bagus sekali. Dulu, anak kita Ayu. Karena kekacauan di keluarga kita,
sangat menderita di panti asuhan. Kalau bukan karena fakta bahwa dia membawa Liontin Jayak keluarga Chen kita kerasa, kita tidak akan pernah menemukannya. Kita harus membalasnya dengan baik. Tolong. Bapak baik-baik saja? Bapak, baik-baik saja? Bapak, tahannya. Saya akan cari bantuan sekarang. Bapak. Pasien datang tepat waktu, tidak ada yang terlalu serius. Tapi dia harus dirawat untuk observasi, sebentar. Sekarang kamu bisa bayar biayanya. Bapak Mirza Chen, saya minta maaf. Saya tidak tahu ayah Bapak yang terluka. Kalau begitu, saya akan siapkan kamar VIP sekarang. Cepat. Kamu tadi kemana saja? Saya suruh kamu mengantar. Kenapa belum sampai? Pelanggan kasih ulasan buruk. Ayah. Saya sedang dalam perjalanan. Ketika mengalami kecelakaan mobil. Sekarang saya di rumah sakit. Meski kamu tewas dalam kecelakaan mobil, kamu tetap harus mengantar barang. Saya mengerti. Ardi, jadi disinilah kamu bekerja? Kebetulan sekali. Lepaskan aku sudah punya pacar. Tapi aku pacarmu. Lepaskan dia. Untunglah Bapak Chen. Segera dibawa ke sini. Beliau baik-baik saja. Hanya perlu istirahat. Ketua Dedi Chen, Bapak bisa tenang. Siakerlah. Di mana supir yang menabrak kakek saya? Dia meninggalkan Bapak Chen di sini, dan keluar membawa slip pembayaran. Ketua Dedi Chen, Nona Ayu Chen ada di luar, bersama seorang kurir. Mereka sedang bertengkar. Siapa orang bodoh yang buta ITU, yang berani menyentuh putri saya? Ayo kita pergi. Kamu cari mati ya? Berani-beraninya kau menyentuhku? Ardi, dia bukan pacar. Yang kamu bicarakan kan? Dengan penampilan seperti itu, dia tidak layak untukmu. Ayu, jaga mulutmu. Bicaralah yang sopan. Hubungan saya dengan Cika, bukan urusanmu. Hari ini, aku memberimu kesempatan. Sekarang juga, perludutlah dan minta maaf. Lalu tinggalkan Ardi. Baru aku akan pertimbangkan untuk membiarkanmu pergi. Kalau tidak, kamu tamat. Mimpi kali. Cika, jangan khawatir. Aku di sini. Aku tidak akan biarkan dia menggertakmu. Siapa orang bodoh yang buta ITU, yang berani membuat keributan, tepat di depan kami keluarga Chen? Ayu. Kamu baik-baik saja, tidak terluka? Yoko, tenang. Dia sama sekali tidak bisa menyentuhku. Meskipun Ayu tidak terluka, dia masih terguncang. Hari ini, kamu harus berlutut di hadapannya, dan minta maaf. Dia yang mencuri pacarku duluan. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Jika kamu tidak minta maaf hari ini, begitu aku tahu siapa kamu sebenarnya, kamu akan menyesalinya. Bapak Chen, ini semua salahku. Aku bisa minta maaf kepada Ayu. Tolong, jangan libatkan Cika dalam hal ini. Ardi, kamu minta maaf untuk apa? Dia yang salah. Jadi kenapa kita yang harus minta maaf? Sikapmu cukup berani, bahkan jika Ayu kami melakukan kesalahan. Bukan urusan orang rendahan, sepertimu, untuk menasihatinya. Tidak sopan. Hari ini, aku akan membuatmu membayar mahal. Dia berlutut di hadapannya. Hei, apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Aigreku, aku mohon, lepaskan Cika. Aku akan minta maaf padamu untuknya. Lepaskan dia. Baiklah kalau begitu. Asalkan kamu setuju untuk menjadi pacarku, aku akan melepaskannya. Setuju? Ayu, Ardi adalah pacarku. Jangan keterlaluan. Masih muda, tapi sudah punya sikap seperti itu. Buang dia keluar. Tunggu dulu. Ayah, tunggu apa lagi? Usir dia sekarang juga. Iya, ayah. Dia sama sekali tidak menghormati keluarga Chen. Sungguh keterlaluan. Katakan, apakah kamu membawa seorang pria tua ke rumah sakit hari ini? Memangnya kenapa?
Kamu menabrak seseorang dan mencoba kabur. Kamu akan membayarnya hari ini. Hei, Mirza, aku sudah menemukan orang yang menabrak kakek. Sekarang kemarilah. Aku akan menghabisi dia. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Diam kau. Dia menabrak seseorang dan mencoba kabur. Kesalahpahaman apa lagi? Oh, Artie, jangan bela dia. Orang seperti dia, yang menabrak orang tapi tidak bertanggung jawab, lalu langsung kabur. Kupikir seumur hidupnya. Dia tidak akan pernah jadi APA. Yoko, suruh direktur carikan dia. Kamar di Ichu. Bapak Chen, pasti ada kesalahpahaman. Jika bukan orang seperti itu, Aku tidak peduli dia orang seperti apa. Aku akan membuatnya membayar untuk apa yang dia lakukan hari ini. Kamu ngapain? Kamu ngapain sih? Kalian lagi ngapain? Aigreku, tolong, aku mohon, lepaskan Cika. Aku akan lakukan apapun yang kau mau. Aku bersampa. Ardi, bukan berarti aku nggak mau bantu. Cuma dia bikin kakek marah. Sekarang, dia harus bayar konsekuensinya. Kau nggak bisa nyalahin siapa-siapa selain dirimu sendiri. Kau salah ganggu orang. Sudah. Mirza, dia yang nabrak kakek. Mirza, cepat selesaikan urusan dengan wanita nekat ini. Dan singkirkan dia. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Tolong, lepaskan dia saja. Ngapain juga kita harus lepaskan dia? Orang seperti dia, pantas dapat ganjarannya. Ayah, kakek masih belum sadar. Yang penting tunggu dia sadar dulu. Jangan bikin ini makin rumit. Mirza, kakek belum sadar. Bukan berarti kita biarkan si pembuat onar ini bebas. Apa bagusnya yang bisa diharap dari orang seperti dia? Mirza, kenapa kau membelanya? Aku nggak membela siapa-siapa. Aku cuma mau tunggu sampai kakek sadar, dan cari tahu kebenarannya. Kita nggak boleh buru-buru menyimpulkan. Arif Chen menunjukkan tanda-tanda akan sadar. Kilya. Tunggu sebentar. Kenapa kamu menolongku? Aku tidak menolongmu. Ketika kakek sadar, jika aku tahu siapa pelakunya, dan itu kamu, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Bawa dia pergi. Kupikir kau bilang dia akan sadar? Aku baru lihat tangan bapak tua itu, bergerak sedikit. Ayah. Ini semua salahnya. Dialah yang bikin kakekku koma. Dengga, kalau kakek tidak sadar, kau tidak akan kemana-mana. Ini tidak ada hubungannya dengan Cika. Apakah ada atau tidak? Kita baru tahu setelah kakek sadar. Kau sebaiknya berdoa bahwa ini tidak ada hubungannya denganmu. Kalau tidak, aku akan buat kau menyesal dilahirkan. Cika. Sudah aku bilang kau antar paket itu. Ngapain kau di rumah sakit? Bermalas-malasan? Ku buat pingsan kau. Siapa kau? Aku ayahnya. Dan kalian siapa? Aku Daddy Chen, ketua grup Chen. Ketua grup Chen? Menurutku, orang ini sama saja dengan putrinya. Mereka cuma mau menipu kita. Sayang. Kamu pikir kamu siapa memanggilku putrimu? Kamu teriak-teriak untuk apa? Mau marry? Siapa yang suruh kamu sentuh ayahku? Kamu mau apa? Mau memberontak? Bapak Chen, Cika sedang melindungi Bapak. Aku tidak butuh perlindungannya. Lebih baik kamu jujur. Sebenarnya kamu melakukan apa? Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Ayah, aku sedang mengantar paket, dan melihat bapak ini mengalami kecelakaan mobil. Jadi aku bawa dia ke rumah sakit. Aku cuma mau menolong. Itu bohong. Orang sepertimu berbuat baik, justru kamu yang menabrak orang, lalu mau kabur. Dan kami tangkap besa. Apa yang sebenarnya terjadi? Ayah, aku benar-benar tidak menabrak siapa-siapa. Omong kosong. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Nona Chen berasal dari keluarga baik-baik. Mengapa dia harus berbohong? Tapi kamu, demi uang, siapa tahu apa yang akan kamu lakukan. Aku tidak tertarik dengan apapun yang kalian katakan. Keluar dan tunggu. Kamu mengganggu ayahku. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Ayahmu sudah sadar. Aku akan panggil dokter. Ayah, bagaimana perasaanmu? Baik. Kakek, akhirnya kau sadar. Sekarang aku akan cari tahu apa yang kau lakukan pada kakek. Dia yang memukul kakek. Jangan berani-berani menuduhnya. Tidak mungkin Cika akan melakukan hal yang begitu kejam.
Dia tahu apa yang dilakukannya. Sepanjang hidupku, aku, Chika, tidak pernah melakukan apapun untuk menyakiti siapapun. Jaga mulutmu. Begitukah caramu bicara pada Nona Ayu Chen? Ayah, kenapa kau selalu membelanya? Aku berpihak pada yang benar, bukan pada keluarga. Apa salahku sampai punya putri yang tidak tahu berterima kasih seperti ini? Nona Ayu Chen hanya mengatakan yang sebenarnya. Kenapa kau jadi marah? Nona Ayu Chen, Tolong jangan ambil hati. berkenan jika tadi. Siapa sangka, orang yang tak tahu malu, punya ayah yang begitu bijaksana. Kamu, kenapa kau tersenyum begitu? Menjijikan. Siapa yang izinkan kau tersenyum padaku? Kamu mengganggu pandangan. Kilier. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku pergi. Ayah, bagaimana perasaanmu? Didi, aku merasa jauh lebih baik. Bantu aku duduk. Cepat. Di mana nona muda yang menyelamatkanku? Aku berhutang nyawa padanya kali ini. Kalau tidak, tubuh tuaku ini sudah tamat. Kakek, maksudmu, kau diselamatkan? Ya, aku ingat. Dia memakai jam tangan biru. Kakek, lihat. Ini jam tangannya. Ya, itu dia. Nona muda, terima kasih banyak. Nyawa saya terselamatkan berkat Anda. Kalau tidak, nyawa orang tua ini sudah tamat. Tidak apa-apa, Bapak. Saya hanya melakukan hal yang wajar. Anak yang baik. Anak yang luar biasa. Jadi memang dia. Sudah kubilang. Chika pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Karena kalian salah menilainya. Sekarang, kalian harus minta maaf padanya. Minta maaf padanya? Dia tidak punya status. Tidak punya later belakang APA pun. Mengapa kami harus minta maaf padanya? Benar. Nona Ayu Chen benar sekali. Tidak perlu minta maaf. Itu hanya kesalahpahaman kecil. Ayah, itu bukan kesalahpahaman. Mereka harus minta maaf. Ku bilang, tidak usah minta maaf. Kau, Denga, sekarang kau merasa sudah dewasa. Lalu tidak mendengarkan ayah lagi? Bapak Chen, tapi ini jelas kesalahan mereka. Kau tidak berhak ikut campur. Diam kau. Berani-beraninya kau bicara seperti itu padanya. Ardi bersamaku. Saya tidak tahu. Saya akan berhati-hati bicara. Saya akan lebih waspada. Saya sangat menyesal. Saya tidak tahu. Anda bersama Nona Ayu Chen. Bapak Chen, saya sama sekali tidak ada hubungannya dengannya. Jangan dengarkan omong kosongnya. Nona Ayu Chen sangat cantik dan berasal dari keluarga terpandang. Kalau kau menikahinya, hidupmu akan terjamin. Ayah, Ardi adalah pacarku. Apa yang kau bicarakan? Siapa yang bilang kau boleh pacaran? Kalau kau pacaran, siapa yang akan merawat kakak Kevin yang cacat? Di rumah? Jadi ada yang cacat di rumah. Kalau begitu saya jadi bertanya-tanya, jika kecelakaan mobil ini direncanakan olehmu sebelumnya, hanya untuk mendekati keluarga Chen kami. Bicara, apa sebenarnya tujuanmu? Kalian pada ngomong apa sih? Jika tidak seperti itu. Begitu ya, kita akan segera tahu. Pergi periksa. Ya, Bapak. Hanya karena aku miskin, kau mau menfitnahku seperti itu? Kau benar. Orang sepertimu, aku sudah banyak lihat. Kau akan melakukan apa saja demi uang. Tidak ada yang tidak kau lakukan. Bahkan jika aku, Chika, tetap miskin seumur hidup, aku takkan pernah melakukan hal sejahat itu. Begitukah caranya bicara pada Nona Ayu Chen? Lutut sekarang juga, dan minta maaf pada Nona Ayu Chen. Lepaskan. Aku takkan pernah minta maaf padanya. Kau semakin tidak patuh. Nona Ayu Chen berhak mencurigaimu. Kau harus percaya penilaiannya. Bapak Chen, Chika tidak melakukan kesalahan apapun. Ardi, kau dengar itu? Bahkan ayah Chika sendiri menganggap dia yang salah. Izinkan aku memberi nasihat. Jauhi Chika. Dia tidak sebaik yang kau kira. Pertunjukan saling sikut yang menyenangkan. Seluruh keluargamu benar-benar menjijikan. Joko, jangan bicara seperti itu. Nona muda ini, dia anak yang baik.
Kakek. Jangan biarkan orang-orang ini membodohi kakek. Mereka ahli dalam penipuan. Ketua Daddy Chen, kami sudah menemukan rekaman CCTV. Bagaimana mungkin? Sekarang, aku kasih kesempatan terakhir untuk mengakui kesalahanmu. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku tidak mau kesempatan darimu. Masih berani bicara keras padahal sudah di ujung tanduk? Kalau aku tahu, kalau kamu yang merencanakan kecelakaan mobil ini, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Ayah, jangan buang-buang waktu dengan mereka. Cek saja rekaman CCTV-nya. Rekamannya akan menjelaskan semuanya. Sebenarnya, itu kecelakaan. Sudah kubilangkan, Chika bukan orang seperti itu. Sekarang kamu harus minta maaf padanya. Kan? Walaupun dia tidak ada hubungannya dengan ini, dia tetap berusaha memanfaatkan situasi ini untuk memeras keluarga Chen kami dengan jumlah besar. Aku tahu persis apa yang kamu rencanakan. Walaupun kamu menyelamatkan kakek, kalau mau uang, aku bisa kasih sebanyak yang kamu mau. Tapi jangan cari gara-gara. Ada 200.000 rupiah di kartu ini. Ambil uangnya dan minggir. Aku tidak butuh uangmu. Yang aku mau adalah permintaan maaf dari kalian semua. Siapa bilang kita tidak butuh uang? Siapa yang menolak uang tunai? Kamu gila? Kita tidak bisa terima uang ini. Hei, minggir. Aku yang ambil. Kukura, kamu tidak mau uangnya. Pura-pura banget. Baiklah. Ini, aku punya kartu dengan 100.000 rupiah. Kamu, berlututlah. Membungkuk dan minta maaf padaku. Dan ini jadi milikmu. Setuju? Nona, Ayu-chan, kalau cuma mau Chika berlutut, nggak perlu buang-buang uang. Tolong ambil kembali. Chika, cepat berlutut untuk dia. Apa haknya menyuruhku berlutut? Karena aku ayahmu. Bapak, mereka yang salah di sini. Ini bukan urusanmu. Diam. Lutut. Sekarang. Kalau tidak, kau bukan lagi putri. Pertunjukan yang bagus. Bahkan ayahmu sendiri tidak membelamu. Menyedihkan. Ya, kakek. Lihat, dia memang menyelamatkan nyawaku. Bebaskan dia. Baiklah. Karena kakek bersikeras, aku maafkan kali ini. Bagaimana? Ucapkan terima kasih pada Nona Ayu-chen. Ah, tidak usah. Aku kan orangnya pemaaf. Anggap saja kau sudah dimaafkan. Dengar, Nona muda, aku sudah banyak makan asam garam. Izinkan aku memberi nasihat. Membantu orang lain itu baik. Tapi jangan lakukan dengan maksud tertentu. Aku menyelamatkanmu tanpa maksud apapun. Aku percaya pada Chika. Siapapun orangnya, dia pasti akan menolong. Kakak, kalau mau berdebat, keluar saja. Aku tidak peduli apa pendapatmu. Keluarkan mereka dari sini. Silakan lewat sini. Kembalilah jadi kurir. Kenapa cuma berdiri di situ? Cepat pergi. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Minggir. Cepat. Pergi. Aku tidak akan pergi. Chika. Ayah, aku sudah bilang, mereka cuma mau nipu kita. Walaupun kamera merekamnya, itu bisa saja direkayasa. Iya, ayah. Aku rasa kita harus memenjarakan mereka. Suruh mereka mengaku semuanya. Ayu, sayang. Dalam hidup ini, kita harus berbuat baik dan mengumpulkan karma baik. Jangan turun ke level mereka. Oh ya, aku sudah siapkan 2 juta rupiah. Besok, bawa ke panti asuhan, yang menampungmu dulu. Baik. Kakek itu memang orang tua pikun. Dia benar-benar mau kasih 2 juta rupiah. Ke panti asuhan kumuh itu, dia pasti sudah gila. 200.000 rupiah saja sudah lebih dari cukup. Nona Ayu-chen itu sangat cantik dan baik hati. Tidak sepertimu. Kamu tidak ada gunanya. Ayah, berhentilah selalu membela Ayu. Dia bukan orang baik. Diam, siapa yang mengajarimu bergosip di belakang orang? Ayah, jangan terus-terus an menyusahkan Chika. Dia tidak melakukan kesalahan apa-apa. Dia cuma iri karena Nona Ayu lebih baik darinya. Halo, Direktur. Baiklah, aku akan ke sana besok. Kepala panti asuhan itu lagi memanfaatkan tenaga gratismu. Beraninya dia, dan bahkan tidak membayarmu. Ayah, kalau bukan karena kepala panti itu, aku sudah mati kelaparan. Menolong adalah hal paling sedikit yang bisa kulakukan. Bagus.
Seharusnya kau mati kelaparan. Bagaimanapun juga, kau akan terus menghasilkan uang untuk keluarga ini. Kasih yang itu, aku mau. Kasih. Cukup untuk semua. Banyak kok. Aku mau ke kamar kecil. Silakan. Santai. Semua dapat bagian. Santai banyak untuk semua. Kasih. Nona, aku mau permen. Nak, apa aku kelihatan seperti toko permen? Pergi nangis ke mamamu minta permen. Pergi sana. Kini, kamu sakit? Beraninya kau memukul anak kecil. Anak-anak seperti itu perlu diberi pelajaran. Terutama yang tidak punya orang tua untuk mengajari mereka sopan santun. Hati-hati bicaramu. Chika, aku tidak percaya kau berani bicara padaku seperti itu. Tahu tidak? Aku akan menyuruh ayah miskin itu memberikan pelajaran padamu. Jangan berani-berani bicara tentang ayahku seperti itu. Chika, dia orang jahat. Pukuli orang jahat itu. Berhenti memukul. Kau berani memukulku. Kilier. Itu keterlaluan. Kau. Berhenti. Chika, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku yang kena pukul. Kamu malah tanya dia baik-baik saja? Kan kamu yang menyerang anak-anak itu duluan. Kan kamu yang mukul aku? Iya, kamu orang jahat. Chika baik. Aigreku, kamu dengar itu? Anak-anak tidak bohong. Berhenti memfitnah Chika. Aku putri sulung keluarga Chen. Untuk apa aku memfitnah orang? Aku tidak percaya kamu. Aigreku, keluar dari sini sekarang. Kamu tidak diterima di sini. Kamu sadar nggak? Kalau bukan karena aku, anak-anak di panti asuhan ini udah lama mati kelaparan. Ardi, jangan biarkan dia membodohi kamu. Aigreku, pergi, kamu tidak pantas di sini. Siapa yang berani menyuruhnya pergi? Kamu lagi ngapain di sini? Bukannya kami sudah memberimu 200.000 rupiah? Beraninya kamu mencoba memeras keluarga Chen kami. Bapak Chen, ini salah paham. Chika di mana? Dia relawan di panti asuhan kami. Sayalah yang memanggilnya ke sini. Masa orang yang punya niat terselubung bisa jadi relawan? Jangan berani-beraninya bicara seperti itu tentang Chika. Kamu berani menipu anak-anak. Berhenti membua, tu dois palsu di sini. Oh Yoko, begitu aku tiba, aku lihat Chika memukul seorang anak. Dan saat aku coba menghentikannya, dia malah memukulku juga. Jelas-jelas kamu yang memulai. Semua anak-anak melihatnya. Diam kau. Ayu kami, selalu baik hati, gadis baik sejak kecil. Kamu pikir semua orang seperti kamu? Ardi, jangan biarkan Chika membodohimu. Tidak peduli apa yang kamu katakan. Aku hanya percaya Chika. Apa kamu bodoh atau gimana? Kamu benar-benar percaya orang seperti itu? Karena kamu tidak percaya padaku, pasti kamu akan percaya. Apa kata Direktur Lee? Kalau kamu mau donasi tahun ini, lebih baik kamu bicara mendukungku. Kalau tidak, anak-anak nakalmu di sini akan mati kelaparan. Benarkan Direktur Lee? Chika, aku rasa kamu harus minta maaf pada Nona Ayu Chen. Dan mari kita lupakan saja. Director Lee. Maksudmu apa? Maksudku, Chika adalah orang yang baik hati. Dia tidak akan menyakiti anak-anak itu. Kamu mau donasi tahun ini? Sebaiknya kamu dukung aku. Kalau tidak, anak-anak nakal kecilmu di sini akan kelaparan. Direktur Lee, apa kamu diancam oleh Ayu? Dengar, Chika jadi relawan di sini setiap minggu. Orang seperti apa dia? Kamu harus lebih tahu daripada siapapun. Jangan menilai buku dari sampulnya. Hanya idiot sepertimu yang akan tertipu olehnya. Ardi, aku peringatkan kamu untuk menjauh darinya. Kurasa dia hanya mengincar wajahmu dan uang keluarga Zhang. Tidak mungkin. Chika tidak akan pernah melakukan itu. Orang seperti apa dia, bukan urusan kita untuk menentukannya. Direktur di sini bersikap netral. Kata-katanya yang paling berbobot. Direktur Lee, katakan pada mereka, orang seperti apa Chika sebenarnya? Dia baik-baik saja. Sebenarnya, dia punya kekurangannya. Mungkin karena keluarganya tidak berkecukupan. Dia sering menggunakan kegiatan sukarela untuk numpang makan di sini. Director Lee, apa yang kau bicarakan? Kau dengar itu?
Chika cuma datang ke sini untuk numpang hidup. Dia tipe orang yang bahkan mencuri makanan dari anak yatim. ITU menjadikannya APA? Aku tidak pernah mencuri apapun dari panti asuhan, dan aku pasti bukan numpang hidup. Berhenti cari-cari alasan. Itu sama sekali tidak mungkin. Jika tidak seperti itu, dia tidak memanfaatkan orang. Aku bisa jamin dia jika orang baik. Aku juga bisa buktikan. Kami semua bisa buktikan. Kau benar-benar menggunakan anak-anak sebagai tamengmu? Anak-anak, aku tahu kau hanya mengatakan itu karena kau takut pada Chika. Itu sebabnya kau berbohong. Jangan khawatir. Kalau kau percaya padaku, aku akan melindungimu. Kau yang memikul mereka, Ayu. Aku tidak pernah menyentuh anak-anak itu. Kau direktur di sini. Kau seharusnya tahu. Apakah Chika pernah memukul siapapun kan? Dia pernah. Lebih dari sekali. Kau dengar itu? Chika, kau pikir orang rendahan sepertimu bisa menipuku? Mimpi saja. Director Lee. Mengapa kau berbohong? Pikirkan apa yang telah kau lakukan. Sudah lupa? Kau dengar aku, Chika? Kamu masih ngapain di sini? Pergi dari sini sekarang. Aku tidak mau Chika pergi. Chika orang baik. Kami tidak mau Chika pergi. Director, walaupun aku tidak tahu mengapa ibu berbohong, tapi aku tetap bersyukur selama bertahun-tahun ini, ibu telah membesarkanku. Salep ini, aku beli di apotek. Bagus untuk lutut ibu. Direktur, kenapa? Sudah tua, kakiku sedikit rematik. Dipijat sedikit akan membantu. Biarkan aku pijitkan untuk ibu. Di sini. Karena aku tidak diterima di sini, aku akan pergi. Hari-hari. Director. Sayang, aku ikut denganmu. Hei. Aku suruh Chika pergi. Aku tidak suruh kau pergi. Lepaskan aku. Oh, Ardi, kalau kau tetap bersamanya, hidupmu akan sengsara. Lebih baik kau bersamaku. Lepaskan. Kau lepaskan dia. Kamu pikir, aku tidak akan memukulmu? Kau sedang mencari masalah. Chen Mianchu. Kamu siapa? Kembalikan Liontin Jiaku. Wah. Kalau bukan sisa yang kecil dari bertahun-tahun yang lalu. Dulu saja kamu tidak bisa mengalahkanku. Apalagi sekarang. Lepaskan dia, minggir dari hadapanku. Ayu sedang memberi pelajaran pada orang yang tidak tahu diri. Baik. Semuanya, berhenti berkelahi. Tidak baik berkelahi di depan anak-anak. Karena direktur sudah baik hati turun tangan. Aku rasa aku bisa berbelas kasihan dan menyisakan nyawanya yang menyedihkan itu. Kembalikan Liontin Jiaku. Mundur, sekarang. Liontin itu milik Ayu. Beraninya kau menginginkannya? Kau cari mati atau apa? Itu terjadi 15 tahun yang lalu. Saat dia mencuri liontin giok itu dariku. Kamu pikir kami akan percaya kamu ingat sesuatu dari 15 tahun yang lalu? Dengan jelas begitu, mau membodohi siapa? Aku, Ayu Chen, adalah satu-satunya pewaris keluarga ini. Dan kamu, hanyalah seeker semat yang menyedihkan. Mengerti? Gue nggak peduli siapa lo, putri sulung keluarga Chen. Kembalikan liontin jade gue. Ini punya gue. Masa iya gue harus kasih ke lo? Pecundang menyedihkan. Mau minta liontin jade Ayu? Tidak tahu malu. Ini adalah donasi untuk panti asuhan lo. Donasi yang bisa ngebiayain kalian bertahun-tahun. Mau nggak? Chika sekarang juga berlutut, sujud, dan minta maaf ke gue. Atau setiap orang di sini akan kelaparan. Lo mau jadi pahlawannya? Nih, gue kasih lo kesempatan buat jadi pahlawan. Chika, kamu harus minta maaf ke Nona Ayu Chen. Sekarang juga. Director, aku tidak melakukan kesalahan apapun, dan aku tidak akan minta maaf ke dia. Aku tahu kamu kesal. Tapi kamu tidak bisa hanya berdiri dan melihat anak-anak itu kelaparan, kan? Chika, kayaknya kamu enggak terlalu mau berlutut. Ya, kalau begitu,
Uang ini, aku ambil kembali. Tunggu. Chika. Aku tahu. Ini salahku. Tolong, bantu aku sekali ini, ya? Ini juga karena aku tidak mampu. Aku tidak bisa cari uang yang cukup untuk mengurus semua anak ini. Aku akan berlutut untukmu. Direktur, Bangun, apa yang kamu lakukan, Direktur? Panti asuhan ini tidak bisa terus bertahan. Anak-anak itu, tanpa uang ini, mereka akan kelaparan. Direktur, saya punya 10.000 rupiah. Ambil dulu untuk sementara. 10.000? 10.000 rupiah, itu akan bertahan berapa lama? Mereka tetap akan kelaparan. Chika, aku tahu, panti asuhan ini telah mengecewakanmu. Kamu terluka. Tapi, aku tidak punya pilihan lain. Aku mohon padamu. Baik-baik cukup, sudahlah jangan berakting. Chika, mau berlutut atau tidak? Kamu punya 1 menit terakhir untuk memutuskan. Kalau kamu tidak berlutut, aku pergi dari sini. Chika, jangan lakukan itu. Kita akan atasi ini bersama-sama. Aku mohon, Chika. 3, 2, 1. Apa yang terjadi di sini? Mirza, kamu lagi ngapain di sini? Keluarga sudah siapkan pesta ulang tahun untukmu. Aku perhatikan kamu belum kembali. Jadi aku datang untuk mengecek keadaanmu. Donasinya belum juga selesai. Awalnya berjalan lancar. Ayu datang ke panti asuhan dan melihat Chika menggerta anak-anak di sini. Dia turun tangan untuk menghentikannya. Tapi kemudian, dia berbalik dan menyalahkan semua kepadanya. Ayu yang memukul anak itu. Chika menangkap basah perbuatannya. Ardi, aku tahu kamu di pihak Chika. Tapi kamu tidak boleh mengarang kebohongan. Bahkan Direktur Lee yang mendukungku. Ya, itu. Chika yang mukul anak itu. Baiklah. Pergi berikan uangnya ke direktur. Pesta ulang tahunnya akan segera dimulai. Kakek punya hal penting untuk diumumkan hari ini. Jangan terlambat. Karena Mirza yang bilang begitu, aku biarkan saja kali ini. Director Lee, ini dari keluarga Chen kami. Donasi untuk panti asuhanmu. Tetaplah bernapas. Usahakan jangan sampai mati kelaparan. Terima kasih, Nona Ayu Chen. Ayu, ayo pergi. Chika, biar aku perjelas. Jangan sakiti keluargaku. Kalau tidak, aku akan buat kamu menyesal. Chika, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Chika, maafkan aku. Aku tidak punya pilihan lain. Tolong jangan salahkan aku, ya? Ayu, atas nama perusahaan, secara resmi menunjukmu sebagai Direktur Pemasaran. Ini 20% saham grup Chen. Kuharap kamu akan bekerja keras dan berusaha mengambil alih seluruh grup Chen secepatnya. Terima kasih, Ayah. Saat Ayu akhirnya berada di panti asuhan bertahun-tahun lalu, dia sangat menderita. Bahkan sekarang, mengingatnya membuat hatiku sakit. Jika bukan karena dia, membawa Lion Tinjaya ke keluarga kita mungkin masih belum menemukannya. Sungguh berkah dari leluhur kita. Lion Tinjayok? Apakah ini yang kamu maksud? Ya. Tepat karena Liontin Giok inilah, kami bisa menemukanmu. Oh, iya, Ayah. Hari ini di panti asuhan, kami bertemu lagi dengan Chika itu. Dia bahkan mengklaim Liontin Giok itu miliknya. Beraninya dia mengincar harta keluarga Chen kita? Dia benar-benar tidak tahu malu. Hari ini di panti asuhan, dia bahkan membuli anak-anak. Untungnya, Ayu bertindak tepat waktu dan menghentikannya. Ayu, kenapa melamun? Ada apa? Jadi satu-satunya alasan aku jadi ahli waris keluarga Chen. Hanya karena Liontin Giok ini, berarti ahli waris yang sebenarnya adalah Chika. Ayu. Tidak ada apa. Aku cuma memikirkan, semua anak-anak yang dia bully itu sangat menggangguku. Itulah Ayu kita, selalu baik hati. Tidak seperti, siapa namanya, Chika. Dia selalu punya maksud tersembunyi. Orang seperti dia, ujung-ujungnya akan sengsara.
Chica, kenapa kamu di panti asuhan? Selama itu? Menganggur lagi, ya? Tidak, aku tidak. Aku bertemu Ayu di panti asuhan. Dia menuduhku memukul seorang anak, makanya jadi lama. Masa si Nona Ayu Chen mengada-ada? Pasti kamu yang melakukannya, dan cuma tidak mau mengaku. Aku peringatkan kamu, mulai sekarang, kalau ketemu Nona Ayu Chen, kamu harus tunjukkan rasa hormat. Kamu bahkan tidak akan pernah bisa mendekati setengah dari wanita seperti dirinya. Ayo, sibuklah. Ayu, putri pewaris grup Chen, secara resmi ditunjuk sebagai direktur pemasaran. Dia mulai besok. Anakku benar-benar sukses. Kamu ngapain di sini? Berbaring di situ, mau cari masalah? Bukan. Nona Ayu, Anda salah sangka. Saya cuma tersandung dan jatuh. Saya kesini mau melamar kerja jadi satpam di perusahaan ini. Senyummu menjijikan. Siapa yang bilang kamu boleh tersenyum seperti itu? Saya tidak akan tersenyum. Tidak akan tersenyum. Sudahlah, karena kamu nurut. Pergi ke perusahaan dan mulai kerja. Terima kasih. Saya akan kerja keras. Saya janji. Selamat datang, Direktur Ayu. Itu anakku. Direktur Ayu. Mulai hari ini, semua toilet di perusahaan akan dibersihkan oleh karyawan baru itu. Si cewek baru itu. Baik, saya akan atur itu sekarang. Ceka, aku takkan pernah membiarkanmu mencuri. Semua yang seharusnya jadi milikku. Kamu buta, beraninya kamu menumpahkan air ke aku. Maaf, biar aku lap. Kamu gila. Kalau tidak pakai yang kotor itu, gimana aku mau pakai baju ini? Maaf, aku benar-benar minta maaf. Ini tidak sengaja. Kalau cuma minta maaf bisa selesai, buat apa ada polisi? Gimana kalau begini? Kamu sujud minta maaf ke dia. Nanti aku suruh dia melupakan ini. Bagaimana? Ayo, harus berlutut dan sujud ke dia? Sudahlah, lupakan saja. Diam kau. Ayu bukan untukmu panggil. Panggil aku Direktur Ayu Chen. Ya, Direktur Ayu Chen. Tentu, Direktur Ayu Chen. Aku bersumpah ini tidak sengaja. Aku akan ganti. Aku bisa ganti rugi. Ganti? Bagus. Baju ini, harganya Rp200.000. Bayar. Rp200.000. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Bisa tidak dikurangi sedikit? Tidak bisa. Tidak boleh kurang sedikit pun. Sayang MU itu, baru saja menipu kakekku. Rp200.000. Jadi pasti uangnya ada padamu. Seren? Nona, Ayu Chan, uang itu untuk anakku. Untuk biaya pengobatannya. Aku tidak bisa menyentuhnya. Aku tidak peduli anakmu hidup atau mati. Beri aku uangnya sekarang. Kalau hari ini uangnya tidak diserahkan, kaki kakimu akan kupatahkan. Mengerti? Cika, berani sekali kau mengkel di sini. Sempurna, hari ini, aku akan menyelesaikan urusanku denganmu, dan orang tua itu. Sekaligus. Nona Ayu Chen. Mumati, beraninya kau menyentuh Nona Ayu Chen. Kamu yang duluan mukul ayahku. Ayah, kamu baik-baik saja? Dasar anak kecil, beraninya kau menendang Nona Ayu Chen. Dia yang mukul kamu. Dia punya alasan untuk memukulku. Kita bisa saja membicarakannya. Lagipula, dia bahkan tidak berhasil memukulku. Nona Ayu Chan, kamu baik-baik saja. Munder. Hari ini, kalian berdua akan mati. Penjaga. Tangkap mereka. Kalian mau apa? Aku akan membunuhmu. Anna, Ayu, sudah dewasa sekarang. Kini kau bisa beristirahat dengan tenang.
Mundur. Tidak, jangan sakiti istri dan anakku. Apa hakmu? Apa hak kalian orang kaya? Untuk merendahkan kami? Sementara aku terjebak dengan pekerjaan tanpa akhir setiap hari. Apa hakmu? Matilah. Ketua Dedi Chen, tidak bisakah kau mengetuk? Ketua Dedi Chen, Nona Ayu sedang berkelahi di kantor. APA. Nona, apakah kau terluka? Hillier, Sayang, kau terluka, sayang? ayah, kau harus membuat mereka membayar. Bajingan nekat, beraninya kau, di grup Chen, menyentuh putriku. Beraninya kau memukul ayahku. Diam mulutmu, kalau kau tidak menendang Nona Ayu. Apakah aku akan dipukul? Ketua Dedi Chen, kebenar sekali. Kedua, ini salahku karena tidak membesarkan Chika dengan baik. Dengarkan, jangan kira hanya karena kau berlagak menyedihkan seperti ini, aku akan memaafkanmu. Kau persis seperti putrimu. Kalian berdua sama-sama sayang. Anda benar sekali, Nona Ayu Chen. Chika itu tidak lain hanyalah sayang. Orang sepertiku tidak akan pernah bisa menyayangimu. Ketua Dedi Chen, orang ini sengaja menumpahkan air ke seluruh tubuhku. Dia harus membayarnya, dan sekarang dia berlaku seperti brengsek. Itu uang pengobatan putraku. Jika Anda masih kesal, aku akan menyuruh Chika berlutut dan memohon maaf sekre. Ayah. Ayah. Sudah. Sejak kapan kita punya orang seperti ini di perusahaan kita? Orang ini adalah satpam baru. Dan Chika di sini. Lulus wawancara, dia mulai bekerja hari ini. Sejak kapan perusahaan kita membutuhkan orang yang tidak berguna? Pecat mereka. Semuanya. Tolong, Ketua Dedi Chen, jangan pecat aku. Jangan biar aku pergi. Aku janji akan bekerja rajin dan menjaga toilet tetap bersih. Nona Ayu Chen, Nona Ayu Chen, bisakah Anda membelaku? Mengapa aku harus membelamu? Kau sayang. Berhenti menatapku seperti itu, seolah aku adalah putrimu sendiri. Teruskan saja, dan aku akan mencungkil matamu. Seseorang, keluarkan mereka dari sini. Siapa sih yang mau tinggal di perusahaanmu yang menyebalkan ini? Ayah, ayo kita pergi. Kau boleh pergi kalau mau. Aku lebih baik tinggal di sini dan membersihkan toilet daripada keluar sana. Ketua Dedi Chen, tolong kasihanlah aku. Biarkan aku tetap bersama grup Chen. Kenapa kau seperti kutu yang lengket? Comment Jijiko? Baiklah, karena kau sangat ingin tinggal, maka suruh putrimu berlutut dan memohon padaku. Baru aku akan pertimbangkan. Kau dengar apa kata Nona Ayu Chen, benar kan? Ayah, apa hebatnya grup Chen ini? Bahkan jika aku harus kerja di luar, aku masih bisa menafkahimu. Putri yang tidak tahu berterima kasih. Kau sengaja mau membuatku marah? Aku akan menghantamkan kepalaku ke tembok ini. Sekarang juga, maka kau tak akan punya ayah lagi. Ayah, apa yang kau bicarakan? Tidakkah kau dengar apa kataku? Berlututlah sekarang, minta maaflah, dan mohon Nona Ayu Chen untuk menahanku di sini. Kau dengar itu, Chika? Jika kau tidak segera minta maaf, ayahmu akan menghantamkan kepalanya. Chika, aku sudah menyanyiakan bertahun-tahun membesarkanmu. Aku. Ayah. Ayah, kau baik-baik saja? Bangunlah. Sakit sekali. Kau ingin melihatku terluka, kan? Nona Ayu Chen, aku baik-baik saja. Jangan khawatir tentangku. Aku tidak peduli kau baik-baik saja atau tidak. Jika kau ingin menghantamkan kepalamu, silakan saja. Dan kau sengaja memecahkan vas bunganku. Mau menipuku, ya? Untuk apa repot-repot bicara dengan mereka? Buang saja mereka keluar. Tidak, tunggu. Aku akan ganti vasnya. Aku punya uangnya. Vas ini harganya Rp240.000. Kartu ini cuma ada Rp200.000. Jadi masih kurang Rp40.000. Chika, kamu punya uang gak? Cepat bayar Nona Ayu Chen. Aku nggak bawa uang sebanyak itu sekarang. Tapi aku janji, aku akan bayar utangku sampai habis. Kasih aku waktu, aku harus bawa ayahku ke rumah sakit dulu. Berhenti. Rumah sakit apa? Masih miskin, ya? Kalau gitu,
jual dirimu aja buat bayar utang. Chika, kalau kamu nggak mau aku kirim ayahmu ke penjara, ya tanda tangan saja kontrak ini. Mulai sekarang, kamu cuma jadi pesuruhku di grup Chen. Ayo. Keluarga Chenmu keterlaluan. Nggak suka? Kalau nggak suka, kita bisa tarik-tarikan. Lihat saja nanti ayahmu yang kena masalah. Aduh, tanda tangani saja. Ayah. Aku. Dadaku tiba-tiba sakit banget. Aku mau mati. Baik. Aku tanda tangan. Aku tanda tangan. Ayo, kenapa kamu biarkan mereka tinggal di perusahaan? Mereka bukan orang baik. Ah ayah, jangan khawatir. Aku punya rencanaku sendiri. Ayah bisa lanjutkan pekerjaanmu. Baiklah. Begitu aku dapat kesempatan yang tepat untuk mengirim Chika ke penjara, dia nggak akan pernah punya kesempatan lagi untuk mengancam posisiku lagi. Untungnya, jatuhnya nggak terlalu parah kali ini. Dokter bilang kamu akan baik-baik saja setelah istirahat. Ayah. Jangan lakukan hal berbahaya seperti itu lagi. Aku jatuh. Karena kamu. Ini semua salahmu. Bagus. Sekarang semua uang untuk pengobatan adikmu. Habis. Kamu memang jenius. Ayah, aku bisa cari uang lagi untuk pengobatan adikku. Tapi aku nggak ngerti, kenapa kamu harus pergi ke grup Chen? Ayu itu. Benar-benar bukan orang baik. Kamu cuma iri karena dia lebih baik darimu. Dan sekarang kamu menggunjing di belakangnya. Menyedihkan. Halo? Apa? Kamu mau Chika pergi ke grup Chen untuk bantu persiapan gala amal? Ya. Aku akan bilang ke dia sekarang. Jangan khawatir, aku pastikan dia kerja dengan baik. Cepat pergi bantu di grup Chen. Kalau nggak kerja dengan baik, jangan pulang. Ayo, cepat pergi. Chika. Kamu lagi ngapain di sini? Aku lagi bantu-bantu di sini. Kalau kamu? Aku di sini sama ibuku untuk acara gala. Halo, Bapak dan Ibu Sang. Halo. Jadi kamu pacarnya Ardi. Kamu ternyata kerja di grup Chen. Itu luar biasa. Hahaha. Nona Muda, apa kamu sudah mengirimkan undangan untuk gala amal grup Chen ke keluarga kami? Terima kasih banyak. Undangan gala amal itu? Oh, pasti kamu mau. Aku tahu kamu ingin merendah, tapi tidak perlu. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin kami bisa berada di sini dan menjalin banyak koneksi? Ardi, kamu memang hebat. Punya pacar yang luar biasa. Tapi malah tidak memberi tahu keluarga. Chika memang sangat luar biasa. Aku takut kalian tidak setuju, jadi tidak memberitahunya. Omong kosong. Aku ini orang yang berpikiran terbuka. Kenapa harus tidak setuju? Apa karena keluarganya agak miskin? Itu sama sekali bukan masalah. Keluarga Zhang kami tidak menilai orang dari kekayaannya. Asalkan mau bekerja keras, itu yang penting. Benarkah, Bapak dan Ibu Sang? Kalian benar-benar menyetujui hubunganku dengan Ardi? Tentu saja. Lihat dirimu, kamu sangat manis. Dan kamu adalah eksekutif di grup Chen. Kami sangat setuju. Hahaha. Benar sekali. Asalkan kalian berdua bahagia, maka kami pun bahagia. Chika. Kau pasti ingin mati. Kamu pikir kamu siapa?
Berani-beraninya memukul orang? Karena dia berani menyentuh ayuku. Dia pantas menerimanya. Dia yang menyerang ayahku duluan. Dan dia bahkan memaksa ayahku untuk menabrak tembok. Ayahmu mendapat apa yang pantas dia dapat. Astaga. Pasti ada kesalahpahaman. Hika. Anak ini sebenarnya cukup baik. HMPH. Baik? Kalau dia begitu baik, kenapa dia ada di panti asuhan? Mengganggu anak-anak? Ayulah yang memukuli anak-anak di panti asuhan. Bukan Chika. Anak ini tidak terlihat seperti tipe yang akan memukul anak. Apa kamu yakin tidak selesengka? Kamu meragukan aku? Kamu bisa sembarangan soal apa yang dimakan, tapi jangan sembarangan dengan kata-kata. Chika lulusan universitas ternama. Dia juga eksekutif di grup Chen. Beraninya kamu mencemarkan namanya. Hanya dengan beberapa kata? Ceka. Sayang, jangan khawatir. Tidak peduli apa kata orang lain. Kami, keluarga Zhang, akan selalu mendukungmu. Terima kasih, Bapak dan Ibu Zhang. Tapi aku... Sudahlah. Kita semua keluarga di sini. Keluarga tidak seharusnya bicara seperti orang asing. Seluruh keluarga kami percaya padamu. Sungguh mengharukan. Aku tidak percaya ada yang benar-benar percaya. Pada anjing tak berguna. Ayo. Jaga mulutmu. Bagaimana kalau tidak? Apa yang akan kamu lakukan? Jangan lupa. Ayahmu masih belum membayar vas yang dia pecahkan. Mau aku panggil dia sekarang? Untuk menghadapimu? Hai. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Di mana sopan santunmu? Jangan takut, nak. Kami, keluarga Zhang, akan selalu mendukungmu. Keluarga Zhang. Jadi kalian orang tua Ardi. Dengan anak seperti itu, apalagi yang bisa diharapkan dari orang tuanya? Seluruh keluarga tanpa pertimbangan. Jangan berani-beraninya membicarakan orang tuaku seperti itu. Oh, aku tidak boleh mengatakannya? Sudah kukatakan sebelumnya, jangan berurusan dengan orang seperti ini. Itu akan membawa sial bagimu. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Karakter seseorang adalah hal yang paling penting. Kami hanya peduli pada karakter. Bukan latar belakang atau status. Di dunia ini, karakter seseorang adalah prioritas nomor 1. Oh, benarkah? Chika, aku perintahkan kamu untuk pergi membersihkan toilet sekarang juga. Apa hakmu menyuruhnya membersihkan toilet? APA Haku? Karena dia tidak lain adalah anjingnya grup Chen. Aku yang menyuruhnya, dia yang melakukannya. Kenapa kamu berdiri saja di situ? Cepat bergerak. Kenapa sikapmu seperti itu? Kenapa kamu jadi begitu agresif? Dia sebenarnya adalah eksekutif di grup Chen. Kamu pikir kamu siapa? Aku akan suruh Chika memecatmu, dengar? Oh. Kamu akan menyuruhnya memecatku? Kamu tahu siapa aku? Izinkan saya memperkenalkannya. Ini adalah ahli waris grup Chen, Nona Aigrekushen. Adapun gala amal ini, Indongon tu keluargamu, diatur oleh Nona Chen sendiri. Kamu ahli waris keluarga Chen? Jadi kamu yang memberi kami undangan? Ya, Ibu Zhang. Aku selalu tertarik pada Ardi. Aku sudah lama ingin bertemu dengan kalian berdua. Tapi tidak pernah ada kesempatan. Jadi, aku menggunakan gala amal ini sebagai kesempatan untuk bertemu kalian berdua. Ayo. Ardi adalah pacarku. Orang tua Ardi bilang berkata APA. Siapa yang suruh kamu ikut campur? Aigreku. Yang kucintai adalah Chika. Tidak ada masa depan untuk kita. Jangan buang-buang waktumu lagi, oke? Ardi. Jangan berani-beraninya tidak tahu terima kasih. Satu-satunya alasan keluargamu bisa hadir di gala amal keluarga Chen kami adalah karena Ayu memberi kalian kesempatan ini. Kami tidak butuh kesempatan seperti itu. Ibu, ayah, ayo kita pergi. Ardi, tunggu. Jangan pergi dulu. Kita bahkan belum bertemu banyak orang. Ibu, mereka baru saja memperlakukan Chika seperti itu. Bagaimana kamu masih mau tinggal? Mereka tidak mengatakan apa-apa tentangmu. Ya ampun. Salah paham sekali. Kita praktis sudah keluarga, tapi tidak saling mengenal. Salahku karena tidak mengenalimu lebih awal. Ayah. Apa yang kamu bicarakan? Kita bukan keluarga Dongania. Yang benar saja. Nona Chen yang memberi kami undangan. Kita harus bersyukur. Kita harus menghargai kesempatan ini. Bapak Zhang, kamu benar sekali. Begitu Ardi dan aku menikah,
Kita akan menjadi satu keluarga besar. Ya, betul sekali. Astaga, kalau kamu jadi menantu perempuan kami akan sangat lega. Ayah. Bukannya tadi kamu bilang, penilaianmu tidak pernah salah? Chika adalah orang yang sangat baik. Dialah yang ingin kujalani hidup bersamanya. Tangga kamu. Aku sudah tua, dan penglihatanku tidak seperti dulu. Pokoknya, intinya, aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Bapak dan Ibu Zhang, kalian sangat masuk akal. Tidak seperti putra kalian, buta dan tidak tahu apa-apa, tidak bisa membedakan orang baik dan jahat. Ya, kalian benar sekali. Ardi, minta maaf pada Nona Ayu Chen sekarang juga. Aku tidak akan minta maaf padanya. Orang yang kucintai adalah Chika. Beraninya kau bicara seperti itu? Jantungku pernah dioperasi bypass. Apa kau mau membuatku kena serangan jantung? Oh Bapak Zhang. Tolong jangan marah. Ardi selalu pria yang baik. Dia hanya disesatkan oleh seseorang. Ardi tidak salah. Dia tidak perlu minta maaf. Lihat, Nona Ayu Chen begitu. Berhati mulia dan pengertian. Tidak seperti beberapa orang, yang tahu dirinya cuma petugas kebersihan itu. Tapi masih berani berpura-pura sebagai eksekutif di grup Chen. Sungguh tidak tahu malu. Apa yang masih kau lakukan di sini? Makan malam akan segera dimulai. Kenapa kau tidak membersihkan toilet? Jangan keterlaluan. Keterlaluan? Aku bisa melakukan hal yang lebih buruk. Hei, Ken. Putrimu menolak membersihkan toilet. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Apa kau mau cari mati? Putri yang tidak tahu berterima kasih. Apa yang kau janjikan padaku saat pergi? Pergi bersihkan toilet itu sekarang, dan kerjakan dengan baik. Kalau kau tidak membuat Nona Ayu Chen senang, aku akan mati saja. Ayah. Lihat, ayahmu sendiri yang bilang. Kau pergi atau tidak? Wah, lihat ayahnya. Sangat galak. Pantas saja dia cuma tukang bersih-bersih. Enggak mau pergi, ya? Baiklah kalau begitu. Seseorang. Bawa dia pergi. Oh, dan jangan lupa. Toilet pria juga perlu dibersihkan. Lepaskan aku. Lepas. Lepaskan aku. Oh, ayolah. Ardi. Kita ke sini untuk gala amal. Berhenti membuat masalah. Tunggu. Kamu. Aku peringatkan kamu. Jauh-jauh dari keluarga Chen. Atau kamu akan menyesal. Barang-barangmu. Cincin ini bernilai jutaan dolar. Kamu tidak tergoda? Ini bukan milikku. Kenapa aku harus tertarik? Dengan ini saya nyatakan bahwa semua hasil dari gala malam ini akan disumbangkan ke panti asuhan. Ketua Dedi Chen. Ketua Dedi Chen. Selamat malam. Atas nama anak-anak di panti asuhan, terima kasih. Kalau bukan karena donasi Bapak dan Ibu Zhang sebesar Rp200.000 baru-baru ini, anak-anak itu mungkin sudah mati kelaparan sekarang. Rp200.000? Investasi grup Chen untuk panti asuhan. Untuk panti asuhan, seharusnya Rp2 juta. 2 juta rupiah? Aku tidak mungkin salah ingat. Kartu yang Nona Ayu Chen berikan padaku hanya berisi Rp200.000. Ayo. Apa yang sedang terjadi di sini? Aku. Oh. Aku tahu apa yang terjadi. Ayah. Kartu ban yang kuberikan pada ayah Chika sebelumnya, kartu itu, dan yang ini, memiliki PIN yang sama. Jadi, Chika pasti yang mencuri uangnya. Dia lagi? Dia di mana?
Dia ditugaskan membersihkan toilet. Bawa dia ke sini. Chahika, kau berani sekali. Beraninya kau mencuri dari panti asuhan. Apa yang kau bicarakan? Masih pura-pura tidak tahu? Aku tidak pernah menyangka kau bisa begitu tega. Mencuri dari panti asuhan. Jika tidak seperti itu, dia bersamaku sepanjang hari itu. Bagaimana mungkin dia mengambil uang panti asuhan? Ya ampun. Aku tidak pernah menyangkok. Aku bisa menerima kau sebagai petugas kebersihan. Tapi ini? Kita benar-benar tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Ardi, mulai sekarang kau harus lebih berhati-hati dengan siapa kau percaya. Kalau tidak, Tepat sekali. Jangan biarkan dirimu tertipu. Kamu harus percaya pada Chika. Dia besar di panti asuhan. Dan setelah dia dewasa, dia masih menjadi relawan di panti asuhan. Seseorang yang baik hati seperti dia. Bagaimana mungkin dia mencuri dari panti asuhan? Maksudmu, dia pernah tinggal di panti asuhan? Ya, sebelum usianya 7 tahun, dia tinggal di panti asuhan. Benar. Aku bisa mengonfirmasinya. saat aku menemukannya, Di pintu masuk rumah sakit. malam itu, hujan turun sangat deras. Tapi dia demam tinggi sekali. Aku takut dia tidak akan selamat. Kamu bilang dia mengalami demam tinggi? Kemudian, setelah aku menjemputnya, seluruh tubuhnya terasa panas sekali. Dia demam sangat tinggi dan berbahaya. Aku merasa dia. Untungnya, dia anak yang kuat. Dia berhasil bertahan. Jadi rasa terbakar yang dia bicarakan adalah demam tinggi? Hika, aku sudah melihatmu tumbuh besar. Jika kamu sangat butuh uang, Seharusnya kamu minta padaku. kamu benar-benar tidak seharusnya mengambil Dana darurat anak-anak itu? Director, kenapa kamu juga tidak percaya padaku? Aku tidak. Aku benar-benar tidak mengambilnya. Uang yang disebut-sebut itu, Sampai saat ini, kamu masih berpura-pura, tidak mau mengaku sampai tertangkap basah, ya? Kamu tidak punya bukti. Beraninya kamu memfitnah Chika? Kalau bukan dia, siapa lagi yang akan mengambilnya? Apa kamu menyiratkan Direktur Lee mengambilnya untuk dirinya sendiri? Director, dia sangat dihormati. Lagi pula, uang ini dari awal memang untuknya. Dia tidak akan mengambilnya. Nah, kalau bukan Direktur dan bukan Chika, lalu siapa yang tersisa? Aku, Ayu Chen? Aku adalah ahli sa keluarga Chen. Masak sih aku sampai mencuri uang ini? Tentu saja tidak. Tidak mungkin. Sama sekali tidak. Bahkan jika seluruh dunia salah. Penilaianku terhadap karakter seseorang tidak pernah salah. Uang ini, bagaimana mungkin Nona Ayu mencurinya? Nona Ayu jelas orang yang jujur. Tidak seperti gadis Chika ini. Dia terlihat jujur di luar, tapi di dalam, Siapa tahu seberapa kotornya dia di dalam. Ibu, bagaimana bisa ibu mengatakan itu tentang Chika? Lihat, Bapak dan Ibu Zhang punya mata yang tajam. Aku peringatkan kamu. Sebaiknya kamu kembalikan uang itu sekarang. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan. aku tidak pernah mencuri uang siapapun. Karena kamu tidak mau mengaku, aku akan memukulmu sampai kamu mengaku. Berikan padaku. Tunggu. Mirza, bagaimana bisa kau masih membelanya? Ayah. Aku hanya tidak percaya dia akan mencuri. Apa maksudmu? Kau bilang dia tidak akan mencuri? Apa kau menyiratkan kalau Ayu yang mencuri uangnya? Maksudku, ada semacam kesalahan. Mirza, kau berpihak padanya daripada aku? Ada kesalahan di sini. Ini semua salah paham besar. NAK. Salah paham macam apa? Berhenti memperburuk keadaan. Direktur, dari yang ibu ketahui tentang Chika, menurut ibu, apakah dia akan mencuri? Hika adalah anak yang baik. Sejak dapat pekerjaan, setiap bulan, dia selalu mengirim uang dan barang ke panti asuhan. Kalian semua dengar itu. Chika selalu menyumbang setiap bulan, selalu memberi kembali. Orang seperti itu, bagaimana mungkin dia mencuri dari panti asuhan? Ashi. Maksudku, kau tidak pernah tahu. Bagaimanapun juga, orang bisa berubah. Director,
Aku selalu merasa aku sudah lebih dari cukup baik ke panti asuhan ini. Aku sudah baik ke anak-anak ini. Aku memperlakukanmu seperti keluargaku sendiri. Kenapa kau tidak bisa percaya padaku? Aku tidak mencuri. Siapa yang percaya pada saya yang kecil yang tidak berguna sepertimu? Mungkin kau sudah tahu dari dulu, grup Chen akan berinvestasi. Kau bersembunyi bertahun-tahun, hanya untuk melakukan satu pencurian besar. Bukan begitu? Joko, keluargamu memang suka menuduh sembarangan. Diam mulutmu. Kami adalah keluarga Chen yang terhormat. Beraninya orang sepertimu menfitnah kami? Karena kau tidak mau diam, akan kupukul kau sampai kau tahu tempatmu. Hei! Ya ampun. Sudah. Mirza, ini bukan urusanmu, jadi jangan ikut campur. Sayang seperti dia, tidak akan mengaku kecuali dipukuli. Cincinku, bernilai jutaan. Dia menemukannya di dekat wastafel dan mengembalikannya padaku. Aku percaya padanya. Mirza, apa kamu sudah gila? Dia tidak tahu nilainya. Satu-satunya alasan dia mengembalikannya adalah karena dia tidak tahu berapa harga cincin itu. Mirza, berhentilah bersikap terlalu baik hati. Saat ini, kita tidak punya cukup bukti. Dia mencuri uang itu. Kurasa, kita perlu menyelidiki ini sampai tuntas. Keluarga kita tidak pernah menyalahkan orang yang tidak bersalah. Tapi kita juga tidak pernah membiarkan yang bersalah bebas. Kamu sebaiknya berdoa. Aku tidak menemukan buktinya. Kalau tidak, aku akan membuat hidupmu sengsara. Sikap sok suci keluargamu membuatku muak. Halo, Ayah? Chica, pulang sekarang. Kakakmu Kevin pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Cepat. Oak, aku segera ke sana. Hai. Director. Oh. Maaf atas kejadian hari ini. Mari kita bicara di kantorku. Baik. Director. Jutaan yang hilang itu akan aku ganti sendiri. Kita tidak bisa membiarkan anak-anak itu kelaparan. Benarkah? Oh. Itu luar biasa. Terima kasih banyak atas nama anak-anak. Terima kasih, Ketua Daddy Chen. Ini foto. Tahu. Foto ini foto Ibu Ayu. Dan Ayu, foto kami bertiga. Sekejap mata. Sudah lebih dari 10 tahun. NAK, sekarang sudah dewasa. Bolehkah saya lihat foto ini? Boleh. Bayi di sini. Direktur, ada apa dengan bayi? Di foto ini, Bayinya tidak ada masalah. Hanya saja, dia sangat mirip dengan Chica waktu kecil. APA. Chica. Maksudmu, bayi di foto ini mirip dengan Chica waktu kecil? Ya. Dia persis seperti Chica waktu kecil. Saya ingat, malam itu hujan badai. Saya menemukannya di pintu masuk rumah sakit. Saya menamainya Serapina. Kemudian, setelah Ken mengadopsinya, dia mengganti namanya menjadi Chica. Jadi, ketika kamu bilang terbakar tadi, maksudmu, dia demam? Ya. Hari itu, dia demam sangat tinggi. Tapi bukan cuma demam. Ada bekas luka bakar di tubuhnya. Benar, bekas luka di lengan kanannya. Sangat parah. Saat saya melihatnya, hati saya langsung hancur mendengarnya. Jadi, tanggal berapa kamu menemukannya? Sekarang umurnya berapa? Yah, saya tidak ingat tanggal pastinya. Tapi, panti asuhan punya catatannya. Kita bisa mencarinya. Kalau umurnya, biar saya pikir. Seharusnya 23 tahun. Tidak mungkin, kebetulan seperti ini, kan? Director, kenapa kamu memberinya marga Chen? Saat saya menemukannya, dia... Maaf, saya harus menerima telepon ini. Baik. Halo?
Apa? Oke, aku akan segera kembali. Maafkan saya, Bapak Ketua. Ada anak di panti asuhan yang sakit. Aku harus buru-buru kembali. Aku akan menyuruh supirku mengantarmu kembali. Baik, terima kasih. Hika. Aku tak akan pernah membiarkanmu mencuri hak yang seharusnya milikku. Mirza, bagaimana pendapatmu tentang ini? Apa maksudmu? Chika adalah adik kandung kita? Selidiki hal ini, jaga kerahasiaannya. Aku khawatir, kalau Ayu tahu, dia akan sangat sedih. Baik, aku mengerti. Kevin, kumohon, kamu harus bertahan. Dokter. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayah, tidak apa-apa. Kevin akan baik-baik saja. Kamu cuma ngomong kosong. Kalau ada apa-apa dengan Kevin, kamu akan ikut mati bersamanya. Dokter. Kondisi pasien kritis. Dia butuh operasi segera. Biaya operasinya sekitar Rp200.000. Bayar biayanya sekarang juga. Rp200.000. Dokter. Tolong, bisakah kamu mengoperasinya dulu? Tidak. Rumah sakit kami bukan lembaga amal. Kalau tidak punya uang, bersiaplah untuk yang terburuk. Hei, dokter. Dokter. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu, kakakmu tidak akan kehabisan uang untuk operasinya. Butuh uang? Aku punya banyak. Chika, cukup berlutut dan memohon padaku. Dan aku akan memberimu uangnya. Bagaimana? Nona Ayu Chen, kamu sudah datang. Aku mohon, berikan kami uangnya. Tolong selamatkan Kevin. Mina Inker, tidakkah kamu dengar? Kalau mau uangnya, Surah Chika, berlutut, dan memohon padaku. Chika, tidakkah kamu dengar apa kata Nona Ayu Chen? Berlututlah, sekarang. Apa, kamu tidak mau berlutut? Kalau kamu tidak berlutut, maka kakakmu itu akan mati di dalam sana. Anak kecil yang tidak tahu berterima kasih. Bagaimana bisa kamu begitu tega melihat kakakmu sendiri mati? Mohonlah padaku. Aku mohon. Tolong selamatkan kakakku. Ya, seperti itu. Mohon lebih keras. Aku mohon. Tolong selamatkan kakakku. Nah, baru benar. Begitulah cara memohon. Terima kasih, Nona Ayu Chen. Dia selamat. Kevin selamat. Hika. Kevin, kamu sudah sadar? Terima kasih sudah menyelamatkanku. Tidak perlu berterima kasih. Kita keluarga. Fokus saja untuk sembuh. Kamu berterima kasih padanya? Dia tidak pantas. Kamu hampir mati. Dia cuma perlu berlutut sebentar. Tapi dia ragu-ragu lama sekali. Ayah. Chika sudah melakukan banyak hal. Ada apa dengan Ardi? Apa katamu? Oke, aku segera ke sana. Terburu-buru sekali. Ada apa yang terburu-buru? Ayah, Ayu akan bertunangan dengan Ardi. Aku harus menghentikannya. Putriku akan bertunangan. Kapan Chika akan menikah? Mustahil. Dia tidak akan pernah menikah. Selamanya. Aku benar-benar tidak mengerti kamu. Chika jelas sangat luar biasa, dan dia sangat baik padamu. Kenapa kamu selalu memperlakukannya seperti itu? Dia bukan putriku. Hampir putriku yang sebenarnya akan melakukan hal-hal hebat. Ayah, apa maksudmu? Tidak ada. Kamu istirahatlah sekarang. Aku pulang. Nona Ayu Chen. Putra kami, Ardi, sungguh beruntung mendapatkan kasih sayangmu. Terlalu baik, Bapak Sang. Aku yang harus berterima kasih, karena telah membesarkan putra yang luar biasa. Sebenarnya, saat aku pertama kali melihat Ardi, aku langsung tergila-gila. NAK, lihat betapa menawannya Nona Ayu Chen, dia benar-benar menyukaimu. Aku tidak akan bersamanya. Orang yang kucintai adalah Chika.
Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Titik. Jangan ngawur. Bagaimana mungkin Chika itu bisa dibandingkan dengan Nona Ayu Chen? Aku mencintai Chika. Aku hanya akan menikahi Chika. Ibu, ayah, kalian harus percaya padaku. Chika dan aku akan bahagia bersama. Yang benar saja. Dengan Chika itu, bagaimana mungkin kamu bisa bahagia? Kami akan bahagia. Aku yakin. Di sini tidak ada yang menginginkanmu. Sebaiknya kamu pulang saja. Dan rawat kakakmu yang sekarat. AYQ. Hormatila. Hormat? Waktu kamu berlutut memohon padaku. Untuk biaya pengobatan kakakmu. Kenapa waktu itu kamu tidak bicara soal hormat? Kenapa kamu tidak melihat dirimu sendiri? Dan lihat kamu sebenarnya apa? Cukup. Ayu, ini rumahku. Tolong segera pergi. Kamu menyuruhku pergi? Ini adalah kontrak proyek senilai 10 juta rupiah. Dan ini juga hadiah pertunangan untuk keluarga Zhang. Ardi, apakah kamu masih ingin aku pergi sekarang? Ini kontrak proyek senilai 10 juta rupiah. Ini bisa membuat keluarga kita kaya mendadak, astaga. Nona Ayu, kamu sama sekali tidak boleh pergi. Siapapun boleh pergi, tapi bukan kamu. Pintu depan keluarga kami dibangun khusus untukmu. Ibu, ayah, apakah kalian benar-benar akan disuap oleh kontrak 10 juta rupiah ini? Begitu saja? Adi, jaga mulutmu. Kamu boleh menghina ayahmu. Tapi kamu tidak boleh menghina 10 juta rupiah. NAK. Berhentilah bersikap keras kepala. Dengarkan orang tuamu. Kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Aku akan bersama Chika. Bagaimana kamu bisa begitu? Tidak tahu malu. Apakah kamu benar-benar ingin melihat putraku memutuskan hubungan dengan keluarga kami? Baru kamu senang? Keluar. Ini rumahku. Ayo kita lihat siapa yang berani mengusirnya. Chika. Kamu menjijikan. Kenapa kamu terus menempel pada Ardi? Joko, ini urusan antara aku dan Ardi. Apa hubungannya dengan keluarga Chen? Ardi adalah orang yang aku inginkan. Orang tua Ardi. Tidak pernah sekalipun menentangnya. Kamu cuma orang luar. Apa hakmu untuk menghentikan kami? Ardi, apa kamu sungguh-sungguh akan melakukan ini? Untuk si petugas kebersihan itu, jangan menentang orang tuamu sendiri, jangan lupa. Soal kondisi jantung ayahmu. Ibu, ayah, tolong, percayalah padaku sekali ini saja. Percayalah pada Chika. Sekali ini saja, ya? Jika aku bersama Chika, kita akan bahagia. Dia pikir dia siapa? Beraninya dia mencoba merebutnya dari Ayu, jadi kamu menolak, ya? Jangan salahkan aku kalau aku jadi kasar. Hei, ayah. Chika ini sedang mencoba merebut Ardi dari Ayu kita. Dan keluarga Zhang tampaknya meremehkan keluarga Chen. Saya usulkan keluarga Chen melakukan boikot industri secara menyeluruh terhadap keluarga Zhang. Untuk masalah sepele seperti ini, kalian bisa urus sendiri. Hei, Mirza. Sudah dapat? Sudah. Bagus. Bawalah ke keluarga Zhang. Aku sedang dalam perjalanan. Bukan Dedi. Benarkah itu, Chika ITU? Benar-benar darah daging kita? Ayah, hanya saja, kami belum yakin. Cari aku bila memberitahu Ayu. Begitu kita benar-benar yakin, baru kita bisa beritahu Ayu. Jika anak itu benar-benar cucu perempuanku, maka selama ini, hidupnya sangat sulit. Keluarga kita harus menggantinya untuknya. Adi, Kau punya dua pilihan. Suruh dia pergi dari sini, atau bangkrutkan keluargamu. Hello. Bank memutus pinjaman kita. Pemasok menagih pembayaran. Adi, apa kau ingin menghancurkan keluarga kita untuk selamanya? Ayo, beginikah caranya? Keluarga Chen yang angkuh itu. Berapa sih? Ya. Memangnya kenapa? Ada masalah dengan itu? Ardi, jika kau bersamaku, aku jamin keluargamu akan makmur.
lepaskan dia. Biarkan aku ikut bermain. Hei, Nona, Ayu. Nona, Ayu, sedang apa kau di lantai? Dingin di lantai, nanti kau masuk angin. Pergi sana. Ayah. Jangan panggil aku ayah. Hari ini adalah pesta pertunangan Bapak Sam dan Nona Ayu Chen. Apa yang kau lakukan di sini? Bapak Chen, yang kucintai adalah Chika. Apa gunanya cintamu? Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Nona Chen? Ayah. Kenapa kau selalu membela? Ayu? Aku bersikap adil, bukan pilih kasih. Orang seperti kita tidak pantas bersaing dengan Nona Chen. Kalian berdua tidak akan bahagia bersama. Bapak Chen, yang kucintai adalah Chika. Jika kita bersama, kita akan bahagia. Apa gunanya cintamu saja? Sudahkah kau pikirkan orang tuamu? Tepat. Lihat betapa masuk akalnya ayah Chika, dia mengerti. Chika, bahkan ayahmu sendiri menentangnya. Jika kau tetap bersama putraku, aku peringatkanmu untuk meninggalkan keluarga Zhang sekarang. Berhentilah menjadi beban. Kau dengar itu, Chika? Chika, tidak ada yang menginginkanmu di sini. Aku sarankan kau, pergi dari sini. Berhenti merusak hidup bahagiaku dengan Ardi. Aku tidak akan menyerah pada Ardi. Itu bukan keputusanmu. Seseorang. Berhenti di situ, kalian semua. Kepala keluarga Chen sudah datang. Mereka pasti sangat menghargai Nona Chen. Sudah jelas, keluarga Chen hanya punya satu putri, Nona Chen. Tentu saja mereka menghargainya. NAK, kenapa kau cuma berdiri di sana? Sapa Cake Mia. halo, kakek. Halo juga. Kakek, kau datang tepat waktu. Hari ini seharusnya aku bertunangan dengan Ardi. Tapi Chika merusak segalanya. Jangan khawatir. Bayarkan aku urus dia dulu. Lalu aku akan segera bersamamu. Keluarkan dia dari sini. Keluar dari kediaman Sang. Keluarga kami tidak akan pernah menerimanya sebagai menantu perempuan kami. Kami selalu mendukung Nona Chen. Tapi setelah pertunangan, bisakah Bapak mencabut sanksi pada keluarga kami? Jangan buru-buru. Aku punya beberapa pertanyaan untukmu. Biarkan aku lihat lengan kananmu. Hei, apa yang kau lakukan? Chika adalah putriku. Kau tidak bisa seenaknya melihatnya kapan saja. Luka kamu ini, dari mana asalnya? Ya ampun, lukanya terlihat menjijikan. Aku punya luka ini sejak kecil. Ada API? Kamu punya luka itu sejak kecil? Hack. Kekek. Apa yang istimewa dari luka itu? Ayo. Aku ingat kamu punya bekas luka tepat di sana. Benar, kan? Biar ayah lihat lengan kananmu. Ayah. Kekek. Apa sih yang salah dengan kalian semua hari ini? Kenapa harus dilihat lengan kananku? Itu bekas luka yang jelek. Terlihat menjijikkan. Aku tidak mau membuat kalian jijik. Biar ayah lihat lengan kananmu. Ayah. Apa sih yang salah dengan kalian semua hari ini? Dia bilang dia tidak mau memperlihatkannya. Jadi jangan paksa dia. Tidak boleh. Kita harus melihatnya hari ini. Joko, kalau kamu berani menghalangi kami lagi, aku akan memotong kartu-kartumu. Kakek, kenapa kalian semua aneh sekali hari ini? Baiklah, kalau kalian bersikeras, aku tidak akan menghalangi. Ayo, silakan perlihatkan pada mereka. Mari kita lihat apa yang akan mereka lakukan. Hack. Apakah semua ini benar-benar perlu? Ayo, sayang. Biar ayah lihat. Biar kakek lihat juga. Baiklah. Tunjukkan lenganmu. Ayah, aku tidak mengerti kenapa kamu begitu bersikeras. Ingin melihat bekas luka ini hari ini. Ayo. Bekas lukanya terlihat parah. Kamu pasti sudah melalui banyak hal. Tapi aku ingat, bekas lukamu dulu terlihat berbeda. Yoko, kamu pasti salah ingat. Selalu seperti ini. Mungkin aku salah.
Ayah, Kekek. Kenapa kalian berdua aneh sekali hari ini? Oh, ya, hari ini, kami dengar kamu akan bertunangan dengan Ardi, jadi kakek dan aku mampir untuk melihat. Oh, sekarang kamu dan ayahmu sudah di sini. Mari kita pilih tanggal yang bagus, dan pertunangkan mereka. Keluarga kami menyetujui pertunangan mereka. Aku keberatan. Apa urusanmu dengan itu? Hah, kamu keberatan apa? Ayah. Hanya Chika yang akan ku mau nikahi. Adi, hentikan omong kosong ini. Aku mohon. Oke? Ayah, untuk sisa hidupku, aku akan lakukan apapun yang kamu minta. Tapi bukan ini. Satu-satunya orang yang kucintai adalah Chika. Dulu begitu, sekarang begitu. Dan selamanya akan begitu. Ya ampun, kamu akan membuatku mati. Itu Han. Chika mungkin seorang Chen secara darah. APA? Dan itu katanya kabar baik? Ayah, kamu baik-baik saja? Hah? Aku baik-baik saja. Aku benar-benar baik-baik saja. Mirza, apa sih yang sedang kamu bicarakan? Ayulah yang punya garis keturunan Chen asli. Tepat sekali. Nona Chen adalah putri sulung sejati keluarga Chen. Sedangkan Chika, dia cuma anak orang rendahan sepertiku. Mana bisa dia disamakan dengan Nona Chen yang mulia? Mirza, kamu salah paham. Ayo. Tunggu sebentar. Berkas ini punya tanggal pasti, saat Direktur Lee mengambil Chika. Ayah, tanggal adik perempuan kita hilang, kau ingat? Ya, waktu itu, tahun 1994, tanggal 21 Mei. Dia cuma berusia 3 bulan saat itu. Hari ini, di depan semua orang, aku buka berkas ini, supaya kita semua bisa lihat kebenarannya. Chika, kamu benar-benar seorang Chen. Aku tidak tahu. Kalau Chika benar-benar seorang Chen, putri keluarga Chen, maka Ardi dan Chika kita adalah pasangan yang sempurna. Mirza, jadi kamu selalu meragukan kalau aku Chen asli? Ini sangat menyakitkan. Mirza, apa yang kamu lakukan bisa merusak ikatan kita. Dia sudah cukup menderita, dan sekarang kamu memperburuknya? Ayu, jangan khawatir. Apapun yang terjadi, aku sudah lihat kamu tumbuh besar. Kamu akan selalu jadi sayangku. Oh, kakek janji kamu akan selalu jadi cucu perempuan kesayangannya. Benarkah tanggal 21 Juni? Mirza, catatan ini menjelaskannya dengan jelas. Ayu ditemukan pada tanggal 21 Mei oleh Direktur. Chika ditemukan pada tanggal 21 Juni. Ini membuktikan Ayu adalah keturunan asli keluarga Chen. Sekarang lihat ini, Chika, apakah dia terlihat seperti orang Chen menurutmu? Ayah. Kekek, jadi sekarang kau lihat, aku benar-benar seorang Chen kan? Kakek percaya padamu sekarang. Ha, sudah kubilang, tawaran sebaik ini tidak akan datang begitu saja. Ya ampun, menentuku sayang. Kalian berdua pilihlah tanggal yang baik, dan segera bertunangan. Kami setuju. Ayah, aku hanya akan menikahi Chika. Ardi, ini bukan keputusanmu. Bapak dan Ibu Sang, tolong, berikan aku kesempatan lagi. Ardi dan aku benar-benar saling mencintai. Sudahlah, cinta sejati. Sudahlah. Pulang sekarang juga. Jangan merusak pertunangan mereka. Bapak dan Ibu Sang, aku mohon pada kalian, berikan aku kesempatan lagi. Aku mohon. Bukan kami tidak mau memberimu kesempatan. Hanya saja, keluarga mereka menawarkan sangat banyak. Menurutku, kamu hanya menikahi Ardi untuk mendapatkan kekayaan keluarganya. Ayo, berhenti memfitnahku. Aku mencintai Ardi apa adanya. Apa hubungannya dengan keluarganya? Ayu tepat sekali, makanya kamu cepat-cepat membela diri. Tepat. Nona Chen melihat langsung niatmu. Adi, jangan keras kepala seperti itu. Ayah, Chika tidak seperti itu. Mereka pasti punya niat buruk. Ayah mana yang tidak membela putrinya sendiri?
Malah, dia berpihak pada orang luar. Lihatlah ayah Chika. Dia terlihat seperti ingin menjauhkanmu. Sudah jelas, dia menggunakan psikologi terbalik. Sudah kuduga dari awal, niatnya tidak murni. Dia terus-terusan menjilatku. Hanya agar aku lengah, sehingga dia bisa menjatuhkanku. Aku benar-benar tidak melakukan itu, Nona-chan. Aku benar-benar bukan orang yang kamu kira. Aku hanya ingin kamu bahagia. Kamu tidak peduli pada putrimu sendiri, tapi kamu peduli pada kebahagiaan putriku? Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Aku. Betul, ayah. Aku juga ingin tahu. Kenapa? Karena kamu tidak layak untuk itu. Sejak kecil kamu sudah mencuri, berpura-pura di depan orang lain, berlagak sangat berbakti, sambil menggelapkan uang di belakang kami. Apa? Aku cuma tidak bisa diam melihat kamu menghancurkan hidup orang lain. Ayah. Ayah bicara apa? Aku kerja sambilan untuk membantu menghidupi keluarga. Aku merawat ayah dan Kevin sekuat tenaga. Kenapa ayah bilang begitu tentang aku? Kamu berpura-pura, masih berlagak. Yang paling kubenci adalah sikap munafikmu itu. Bagaimana bisa aku punya anak perempuan seperti kamu? Adi, kamu dengar itu? Bahkan ayah kandung Chika sendiri bilang, karakternya bermasalah. Sekarang kamu percaya? Aku tidak percaya. Orang tua mana di dunia ini yang tidak menyayangi anak kandungnya sendiri? Jangan keras kepala begitu. Kamu dan Nona Ayu Chen itu, pasangan yang selesai. Halo? Ya ampun. Yanggan, tolong, jangan hancurkan keluarga Zhang secara finansial. Oh Adi, aku mohon padamu. Hasil Yeripaya hidup keluarga kami. Sekarang ada di tanganmu. Oh, kamu, setujui saja. Ayah, sedang apa? Berdiri. Kalau kamu tidak setuju, aku tidak akan berdiri. Bapak Zhang, tolong berdiri dulu, ya? Jangan dekat-dekat aku, kalau bukan karena kamu. Keluarga kami tidak akan berakhir seperti ini. Kalau kamu masih punya hati nurani, jauhkan diri dari ardi kami. Hika. Apa kamu bahkan tahu arti menikah dengan yang sederajat? Hanya Nona Ayu yang layak untuk Ardi. Pulang dengan aku sekarang. Berhenti membuat masalah di sini. Pergi dari sini. Keluarga Zhang tidak menyambutmu. Lepaskan aku. Berhenti memukulnya. Bagus. Kalau begitu kamu setuju dengan syaratku, dan aku akan membatalkan semuanya. Baiklah, aku setuju. Aku mohon, lepaskan dia. Buang dia keluar. Nah, kalau begitu, kedua keluarga kita akhirnya bisa membahas. Pertenangan dengan baik. Bagus. Tengah. Aku perenggakan kau. Jauh-jauh dari Nona Ayu Chen mulai sekarang. Atau aku akan menyangkalmu. Bapak Mirza, ada apa yang membawa Bapak ke sini? Aku di sini untuk menemui Chika. Apa yang dia lakukan kali ini? Sesuatu yang benar-benar buruk? Aku akan segera menyelesaikannya. Chika, lihat ini. Apa kau mengenali Liontin Giok ini? Mana mungkin dia pernah melihatnya? Lainin Jaik yang berharga seperti ini. Dia belum pernah melihatnya. Apa aku bertanya padamu? Diam mulutmu. Lihat, apa kau mengenalinya? Ya. Di mana kau melihatnya? Kau tidak bisa percaya sepatah kata pun yang diucapkan Chika. Dia pasti belum pernah melihatnya. Aku bersumpah. Katakan saja di mana kau melihatnya. Liontin Giok ini? Aku sudah melihatnya sejak kecil, dulu di panti asuhan. Apakah itu ada pada Ayu? Kau. Jangan bilang. Kau mencurigaiku mencuri barang-barang Ayu? Aku, Chika, aku tidak pernah mencuri barang seumur hidupku. Tidak. Jangan marah. Aku hanya ingin mengonfirmasi sesuatu. Apakah kau pernah memiliki satu?
Yang persis seperti ini? Uang ini, untuk kakak Kevin yang cacatmu, untuk biaya pengobatannya. Kalau kamu terima uangku, kamu harus janji padaku, bahwa mulai hari ini, siapapun yang bertanya padamu, tentang Liontin Giok itu, kamu akan bilang, itu milikku, Ayu. Paham? Kenapa? Tidak ada alasan. Liontin Giok itu tidak berharga. Bagiku, itu tidak ada nilainya. TAPI. Aku tidak mau orang tahu bahwa aku, putri sulung keluarga Chen, sampai repot-repot merebut perhiasan murahan. Memalukan kalau sampai tersebar. Mengerti? Liontin Giok ini. Milik Ayu Chen. Sudah aku bilang, Liontin Giok ini sangat berharga. Mana mungkin ada hubungannya dengan Chika? Dia tidak pantas memilikinya. Ardi, kamu dan Ayu sudah bertunangan. Dalam beberapa hari, kalian akan menikah, kuharap. Kamu menjauhi mereka. Nona Ayu Chen. Pasti akan senang. Mirza, apa yang kamu temukan? Dia bilang, Liontin Giok itu milik Ayu. Sepertinya Ayu, benar-benar darah daging keluarga Chen kita. Sedangkan Chika itu, dia punya niat buruk. Kemungkinan besar, dia mengincar aset keluarga kita. Dan sengaja datang ke sini untuk menyesatkan kita. Orang seperti dia, harus pergi. Tapi, aku hanya merasa, ada yang tidak beres. Ini darah Chika. Ayah, sebaiknya kita lakukan tes paternitas. Memang perlu. Ayu adalah cucu perempuanku. Titik. Tidak diragukan lagi. Kakek cuma melakukan tes paternitas untuk menenangkan hati semua orang. Baik, kita lakukan. Tapi kita tidak boleh beritahu Ayu. Waktu lalu, kita sudah menyakitinya. Kali ini, kita tidak boleh biarkan dia tersakiti lagi. Aku mengerti. Chika, aku kesini untuk menyuruhmu melayani. Beraninya kau memandang suamiku seperti itu? Ayu, jangan keterlaluan. Kau cuma karyawan di grup Chen milikku. Beraninya kau bicara padaku soal keterlaluan? Diam saja, ya? Hari ini kan hari penting kita. Jangan repot-repot dengan orang seperti Chika. Dan kamu, tetaplah jadi pelayan. Lajapila, anjing harus tahu tempatnya. Kamu mau apa? Kamu buta? Maaf. Chika. Kamu ngapain di sini? Siapa yang izinkan kamu ke sini? Bapak Chen, dia kumakerja sebagai pelayan di sini. Bukan buat cari masalah. Senyummu itu menjijikan. Grup Chen tidak pernah membutuhkan kalian berdua. Kalian sampah masyarakat. Bersihkan kekacauan ini, sekarang. Akan saya bersihkan segera. Ini laporan tes paternitas. Terima kasih. Ardi, hari ini hari pernikahan kita. Ayo, jangan begitu murung. Minum dulu untuk meringankan suasana. Tidak, terima kasih. Aku tahu kau sedang sakit hati. Sejujurnya, aku bukan orang yang mencuri cinta seseorang. Minum anggur ini, dan aku akan biarkan kau pergi mencari Chika. Setuju? Benarkah? Tentu saja. Lagipula kau tidak punya pilihan. Gone?
Puis, Kau tidak bisa memaksa cinta, karena pikiranmu sudah bulat. Aku akan membiarkanmu pergi. Ambil kunci kamar ini. Aku akan mengirim Chika padamu nanti. Kalian berdua bisa kabur bersama. Dan jangan pernah kembali. kenapa? Hanya karena, baru saja terpikir olehku. Pernikahan tanpa cinta. Bagaikan kuburan. Lagipula, aku tidak tahan dengan Chika. Itulah sebabnya aku mengejarmu. Jadi, aku membiarkan kalian berdua bersama. Nona Aigrekushen. Terima kasih. Nanti, aku akan mengirim Chika ke tempatmu. Ini baru pernikahan yang layak untuk Nona Ayu Chen. Pemandangan yang luar biasa, benar-benar spektakuler. Chika, kamu pelayan di sini. Sudah mulai mahir ya. Aku akan bicara dengan Hire. Minta kenaikan gaji $40 untukmu. Sudah selesai? Kalau sudah, minggir. Jangan ganggu pekerjaanku. Hei, jangan ganggu dia. Hei, beraninya kamu bicara seperti itu pada Nona Chen? Kamu cari mati? Aku meninggalkan sesuatu di kamar 103. Ambilkan untukku. Kenapa kamu tidak ambil sendiri? Aku yang akan ambil. Pergi sana. Apa aku menyuruhmu? Kalau Nona Chen menyuruhmu pergi, ya pergi. Mengerjakan tugas untuk Nona Chen adalah suatu kehormatan bagimu. Nona Chen, ada lagi yang bisa saya lakukan untuk Anda? Kamu. Pergi bersihkan toilet. Siap, siap. Ardi, kamu ngapain di sini? Kamu demam. Aku ingin kamu. Kami berterima kasih pada Ayu untuk ini, karena membantu keluarga Zhang melewati krisis ini. Kami sangat berterima kasih. Jangan sungkan. Kita semua sudah keluarga sekarang. Iya. Benar, mulai sekarang kita keluarga. Baiklah, selamat datang, tamu-tamu terhormat, di pernikahan, Nona Ayu Chen dari grup Chen, dan Tuan Ardi Zhang. Mari kita mulai upacaranya, mari sambut mempelai wanita dan pria. Dia di mana? Aku tidak tahu, biar aku telepon dulu. Tidak ada yang angkat. Apa keluarga Zhang mencoba menghindari pernikahan ini? Sepertinya kalian. Tidak menghormati keluarga Chen. Tidak, bukan begitu. Bukan, pasti ada kesalahpahaman. Ayah. Kekek. Ayah. Ardi menghilang. Dan Chika juga menghilang. Aku rasa aku baru saja melihat Ardi masuk ke sebuah kamar di lantai 5. Wah, tidak. Ayo pergi. Ini dia. Aku baru saja melihat Ardi masuk ke kamar yang persis ini. Ah, tidak mungkin. Ardi kami tidak mungkin terlibat dengan Chika. Ya. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kamu meragukan saya? Sudah kuberikan segalanya. Dan begini caranya dia membalasnya? Dia akan membayar untuk ini. Jangan khawatir, kakek di sini. Mereka akan mempertanggungjawabkannya padamu. Jika Chika berani melangkah keluar jalur, aku akan membuatnya lenyap dari muka bumi. Putraku, tidak akan dipermalukan seperti ini. Jika putramu, Ardi, benar-benar mengkhianati putriku. Aku, dari Chen, akan menghapus keluarga Zhang dari peta. Tidak. Ini pasti salah paham. Aduh. Dadaku, saya harus ke rumah sakit. Berhenti di situ. Mau pergi sekarang, agak terlambat untuk itu. Beijing Gan, keluar sekarang. Chika, kamu lagi ngapain di sini? Kalau aku tidak di sini, seharusnya aku di mana? Bukannya sudah kukatakan untuk. Kalau kamu di luar sini, lalu siapa yang di dalam? Dia di mana? Di mana kamu menyembunyikan suamiku?
Mencari aku? Kamu mau kabur sama Chika? Aku cuma capek dan tidur sebentar di dekat sini. Masa sih? Aku lihat sendiri kamu masuk ke kamar ini. Ardi, kamu ngapain di sini? Kenapa wajahmu merah semua? Aku baik-baik saja. Ayu mau membius aku. Buat menjebak kita. Dia membius kamu? Kamu tahu gimana? Orang yang jual obat bius ke dia adalah temanku. Dia memperingatkanku, bilang aku harus hati-hati. Kamu sekarang di mana? Aku nggak minum. Aku muntahkan. Bagus. Aku kesini karena disuruh Ayu. Dia suruh aku kabur sama Chika. Masuk akal? Mana bisa, kamu suami kakakku. Masa dia suruh kamu kabur sama perempuan lain? Betul. Masa aku suruh suamiku sendiri kabur sama perempuan lain? Menurutku, kamu mau kabur sama Chika. Kedwin, sekarang kamu biup-biup bohong. Oh, kakek. Kakek harus bela aku. Mereka semua ngerjain aku. Jangan khawatir, aku yang urus ini. Mulai hari ini, Grup Chen akan memblacklist semua bisnis keluarga Zhang. Ya ampun, Bapak Chen, bisnis keluarga kami kecil saja. Nggak sebanding dengan masalah yang Bapak buat. Aku nggak bohong. Aku punya bukti. Bukti apa? Kamu ngomong ngawur. Kakek, jangan dengarkan omongannya. Serahkan saja mereka berdua. Tunggu dulu. Karena dia bilang punya bukti, biarkan dia tunjukkan, supaya semua lihat. Minum anggur ini, dan aku akan biarkan kamu pergi menemui Chika. Bagaimana? Sudah cukup buktinya? Ayo, apa yang terjadi di sini? Ayah. Aku hanya sedang menguji kesetiaannya. Aku tidak tahan suamiku. Masih punya perasaan untuk orang lain. Fakta bahwa dia datang hari ini membuktikan dia masih peduli pada Chika. Ah, yang benar saja. Kakek, ayah, Chika merusak pernikahanku. Kalian harus membuatnya membayarnya. Aku ingin dia hilang untuk selamanya. Penjaga. Aku sudah menunjukkan buktinya padamu. Apalagi yang kamu mau? Kita tidak membahas urusan kotor di depan umum. Karena Chika tahu banyak hal. Dia seharusnya dibungkam untuk selamanya. Bagaimana itu adil? Kalianlah yang melakukan kejahatan. Tapi aku yang harus menanggung akibatnya? Kalian tidak bisa melakukan ini padanya. NAK. Kamu perlu memikirkan keluarga Zhang. Benar. Apa yang kamu tangguh? Tangkap dia. Tolong, jangan sakiti Chika. Aku akan lakukan apapun yang kamu mau. Sempurna. Kalau begitu biarkan dia menyaksikan kita menikah. Bagaimana? Ayah, kakek. Setelah pernikahan selesai, kita akan urusi dia. Baiklah, cucu perempuan. Terserah kamu. Baiklah, mari kita rayakan pengantin baru, bersatu dalam pernikahan. Den bersatu hati selamanya. Mempelai pria sekarang boleh mencium mempelai wanita. Jangan berani-berani. Bagus, upacara selesai. Sekarang menuju kamar pengantin. Sekarang kamu sudah berkeluarga. Nanti, ketika aku kembali, aku akan menyerahkan semua saham dari Grup Chen. Kepadamo. Terima kasih, kakek. Sekarang setelah itu selesai, saatnya mengurus Chika. Chika, ucapkan selamat untuk kami. Mungkin jika aku sedang baik hati, aku akan memperlakukanmu dengan lunak. Mimpi. Bahkan sekarang, kamu masih tidak mau bekerja sama. Kalau baju de janggon silakan aku. Jika aku mengurungmu di rumah sakit seumur hidup. Kakak. Ayo, hari ini adalah hari pernikahanmu. Membuat pertumpahan darah itu sial. Baiklah, ayah. Karena ayah berkata begitu, aku akan menyelamatkan nyawanya. Seseorang. Bersihkan ini, jangan tinggalkan jejak. Kakek, ayah.
Sekarang pernikahan sudah selesai. Ardi dan aku seharusnya menjalani malam pertama kami. Kami akan pamit sekarang. Baiklah, silakan. Ayah, hasil tes paternitas sudah keluar. Tidak mungkin ini terjadi. Sayang. Panggil ambulans. Kita harus cari tahu apa yang terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita harus memperbaiki ini, NAK. Hal yang mengerikan telah kita lakukan. Dia sudah sadar. NAK, kamu sudah sadar. Jangan mendekatiku. Apa maumu? Apa kau benar-benar ingin menghancurkanku sepenuhnya? Aku sangat menyesal, NAK. Kami salah. Kamu adalah putri kandungku. Tolong, bisakah kau memaafkanku? Aku tidak punya ayah. Di mana Ardi? Aku harus mencarinya. Chika, kamu ngapain di sini? Ardi. Ayolah, kita harus pergi dari sini. Pergi. Jalang, lepaskan tanganmu dari Ardi. Ardi adalah suamiku. Ayah, Kekek. Kenapa kalian semua ada di sini? Jangan panggil aku ayah. Ayah, kamu ayah kandungku. Siapa lagi yang harus kupanggil ayah? Kamu sudah tahu dari dulu bahwa Chika adalah putriku? APA, kamu bicara apa? Parenti berpura-pura. Semuanya sudah diselidiki. Sisanya bisa kau jelaskan ke polisi. Benar. Aku sudah tahu sejak lama. Terus kenapa? Bukankah kalian semua juga menindasnya bersama denganku? Menyedihkan sekali. Kalianlah yang menukar kami sejak awal. Dan sekarang kalian semua buta seperti kelelawar. Ayu, kenapa kamu jadi seperti ini? Dulu kamu tidak pernah seperti ini. Kamu sudah tak bisa diselamatkan. Kupikir setidaknya kita saling peduli. Tapi kamu... Chika, tutup matamu. Chika, maukah kau menikah denganku? Aku mau. Mulai sekarang, kita harus berbuat baik pada Chika. Anak malang itu, dia sudah melalui banyak hal.